Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat hidup bersahabat media serta para pemirsa dan seluruh para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar di sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jabri selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel AS Adam mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Masih melanjutkan secara estafet yaitu 40 masalah agama dengan tema mengenai proses pembuatan film memerankan rasul-rasul yang ada. Sekarang saya akan membuatkan scene yang ketiga. Kemarin 2 hari saya buatkan scene yang pertama sampai scene kedua. Seperti yang saya katakan bahwa ini riwayatnya panjang, jadi saya bikin satu persatu scene per scene-nya. Ini sekarang scene yang ketiga, mudah-mudahan yang mengikuti dapat bisa menyimak kembali agar kita tahu pada akhirnya seperti apa. Kembali untuk kelanjutannya yaitu tentang masalah dalam ayat ini. Allah mengatakan bahwa pekerjaan memperolok-olok Nabi adalah pekerjaan kafir. Dan Allah berfirman, wa idza ra'auka in yattahidunaka illa hujua. Dan apabila mereka melihat engkau, hai Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau bahan olok-olok atau bahan olok-olokan dengan mengatakan, inikah orang yang dikirim Tuhan untuk menjadi Rasul? Al-Furqan ayat 41. Dan firman Allah dalam menerangkan hal ihwal orang munafik, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'abu qul abillah wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan kalau engkau tanyakan kepada mereka, mereka akan menjawab bahwasanya kami hanya berbicara-bicara dan main-main saja, katakanlah kepada mereka orang munafik itu. Apakah Tuhan, ayat-ayat Tuhan dan Rasul Tuhan hendak engkau perolok-olokan? At-Taubah ayat 65. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempermainkan dan memperolok-olokkan rasul-rasul Allah adalah perbuatan orang munafik. Dan firman Tuhan, walaqadis tuhsiya birusuli min qablika fa amalaitu lilladzina kafaru summa ahattuhum fa kaifa kana iqab. Dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan rasul-rasul sebelum kamu, hai Muhammad. Tetapi aku memberi tangguh kepada orang kafir itu, kemudian mereka aku siksa, alangkah ngerinya siksaanku itu. Ar-Ra'd 32. Menurut ayat suci ini, orang yang memperolok-olokkan Rasulullah adalah orang kafir yang akan disiksa oleh Allah. Dalam ayat ini diterangkan bahwa orang-orang kafir itu menjadikan Rasul sebagai bahan olok-olokan dan cemoohan. Pembuat film nabi-nabi dengan menampilkan seperti Tarsan dan tanpa pakaian, atau duduk seperti dukun yang sakti, atau dalam mengendarai pesawat jet yang menggambarkan Rasul itu turun dari planet, atau membuat wajahnya seperti wajah gadis-gadis, seperti wajah orang-orang kejam, atau menampilkan sebagai orang-orang yang suka dengan gadis-gadis cantik. Kesemuanya itu adalah olok-olok dan menghina nabi-nabi Allah dan menjatuhkan beliau kepada derajat yang hina. Yang kedelapan di sini, ini hanya perbuatan orang-orang yang kafir, yang terkutuk ya. Perbuatan film Nabi sama dengan orang yang membuat hadis palsu. Yang dikatakan hadis ialah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi yang didengar atau yang dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian disampaikan kepada generasi di bawahnya, yaitu tabi'in, dan tabi'in menyampaikan pula kepada generasi yang di bawahnya, yaitu tabi'in dan tabi'in menyampaikan pula kepada ahli-ahli hadis. Umpamanya Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Nisai, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, dan lain-lain, ahli-ahli hadis ini menyaring kesekian hadis-hadis Nabi yang sampai kepadanya, karena ia kemungkinan salah seorang
dari pembawa hadis itu bersifat pembohong, yaitu umpamanya dengan mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dan memperbuat demikian, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada mengatakan dan membuat seperti mengatakannya itu. Itulah yang dikatakan hadis palsu, hadis maudhu, hadis yang dibuat-buat dengan tujuan yang bermaksud tertentu. Produser atau pembuat film nabi-nabi sama betul dengan membuat hadis palsu, yaitu mengadakan yang tidak ada kejadian, menggambarkan tidak menurut yang dibenarnya oleh menyesatkan umat. Urutan yang keempat, film nabi dapat menyesatkan umat. Nabi Muhammad SAW adalah ikutan umat Islam. Setiap orang Islam berusaha dengan sehabis tenaganya untuk mengikuti Nabi dalam segala-galanya, baik dalam cara-cara Nabi berpakaian, cara Nabi berjalan, dan cara Nabi makan minum, cara Nabi mengajar, dan cara Nabi mempergauli famili, cara Nabi berperang, dan cara Nabi berdamai, cara Nabi berkumpul dengan para sahabat beliau. Ini semuanya diikuti oleh orang Islam secermat-cermatnya, dan itulah ciri-ciri bagi muslim sejati. Sebagai dimaklumi dan diyakini bahwa film Nabi itu tidak mungkin sesuai betul dengan aslinya. Kemungkinan umpamanya serba beliau terbuat lebih besar dari sorban beliau, terbuat lebih besar dari sebenarnya, kemungkinan terbuat jambulnya pada sebelah kiri, padahal yang sebenarnya pada sebelah kanan kemungkinan terbuat pakaiannya seperti pakaian di Saudi Arabia. Padahal yang sebenarnya bukan demikian. Kemungkinan cara duduk beliau di atas unta bukan seperti yang digambarkan. Kemungkinan pakaian beliau dalam kepemimpinan, peperangan dibuat seperti pakaian jenderal, padahal yang sebenarnya bukanlah demikian. Kemungkinan suara beliau tidak keras dan tidak tinggi dalam pemerintah, tetapi menjadi itu tinggi dan keras karena tokoh yang membawakan lakon. Nabi itu suaranya keras dan tinggi dan lain-lain sebagainya. Pendeknya tidaklah kemungkinan sama serupa menurut aslinya. Jadi kalau hal ini terjadi dalam film Nabi dan film ini dipertontonkan kepada masyarakat banyak, yang diantaranya tentu ada yang terpesona dan akan ada pula yang yakin bahwa benar-benar begitu keadaannya, maka orang-orang itu lantas mengikuti cara-cara Nabi yang dimainkan dalam film itu. Sedang yang diikutinya itu adalah palsu. Dalam film itu, sedang yang diikutinya itu adalah palsu. Ini artinya menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Pekerjaan menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pekerjaan iblis sebagai yang banyak diterangkan dalam Al-Quran. Tuhan menerangkan pekerjaan iblis dalam Al-Quran. Iblis berkata, Qala Rabbi bima ahwaitani la uzziyanna lahum fil ardi wala uhwiyannahum ajmain. Berkata ia iblis, hai Tuhan, karena engkau telah menghukum saya menjadi orang-orang sesat, maka saya akan menampakkan bagus atas sekalian yang buruk kepada manusia di atas bumi, dan akan saya sesatkan mereka semuanya. Al-Hajr 39. Pekerjaan iblis, pembohong belaka dan membuat yang bohong menjadi benar. Dalam pandangan manusia, iblis bertujuan menyesatkan umat dari jalan yang benar. Dalam Tuhan atau dalam Al-Quran menerangkan lagi, di dalam Al-Quran, wa inna alaikal laknat ila yaumiddin, sesungguhnya engkau hai iblis kena kutukan sampai hari kiamat. Al-Hajr 35. Orang-orang yang membuat pembohong dengan mengatakan yang jelek itu bagus atau yang buruk itu menjadi baik, dan yang menyuguhkan kepada manusia sengaja untuk menyesatkan umat, samalah ia dengan iblis. Dan firman Allah berkata, qala hadza min amalis syaiton innahu aduwwum mudillun mubin. Berkata Musa, ini adalah pekerjaan setan, sesungguhnya setan itu musuh yang menyesatkan. Al-Qasas 15. Kita menginjak ke nomor kelima ya, bahwasanya lebih jahat dari setan. Membuat film Nabi adalah mementaskan Nabi,
pada suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setan yang jahat itu tidak sanggup menentaskan saya, kata beliau. Jadi kalau ada orang yang menentaskan Nabi, maka lebih jahatlah orang itu dari setan. Nabi bersabda, an Anasin radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaiton la yatakhayalu bi. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melihat saya dalam tidur atau mimpi, maka sungguhnya ia telah melihat saya. Karena setan tidak sanggup membuat khayal saya. HRS Bukhari Sahih, Bukhari 4, halaman 149. Dalam hadis Bukhari juga ada lafaznya, fa inna syaitona la yataqawwanuni, dan tidak sanggup setan berpentas serupa saya. Dalam hadis Bukhari juga, wa inna syaitona la yatazayyan bi, dan setan tidak sanggup bergaya serupa saya. Nah, hadis ini menyatakan bahwa setan yang jahat pun tidak sanggup bergaya mementaskan gaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang mencoba mementaskan dirinya seperti Rasulullah, maka orang itu lebih jahat dari setan. Oleh karena itu adalah kewajiban suci bagi umat Islam untuk melarang sekalian orang yang bermaksud membuat film Nabi itu yang suci, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah hadis, man ra'a minkum munkaron fal yuhayyiruhu biyadih fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa melihat yang mungkar, maka hendaklah diubah dengan tangan. Kalau tidak kuasa dengan tangan, maka hendaklah diubah dengan lidah. Dan kalau tidak kuasa pula dengan lidah, maka hendaklah diubah, diingkari dalam hati. Yang kehabisan ini adalah imam yang paling lemah. HR Imam Muslim, lihat Faizul Qadir, juz 6, halaman 130. Demikianlah saudara pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan jumpa lagi di scene yang keempat ya. Ini scene yang ketiga. Mudah-mudahan scene yang ketiga nanti, ini scene ketiga ya. Nanti scene keempat akan berakhir agar dapat mengikuti terus menerus hingga sampai akhir, agar kita tahu pada akhirnya seperti apa tentang masalah pembuatan film yang melibatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu jala kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu sama dengan acara sama tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Apabila ada salah-salah kata, baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.